Shalom, jadi saat ini terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini saya akan mewawancarai Ibu. Mohon perkenalkan diri. Terima kasih. Nama Pendeta Foni Minca. Tugas sehari-hari sebagai pendeta di Gemim, Gereja Masih Injili di Minahasa, selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Shalom Tuminting, wilayah Manado Utara 2. Jadi saat ini saya akan bertanya, menurut Ibu, apa itu diakonia, marturia, dan koinonia? Koinonia, marturia, diakonia. Itu arti dari tiga kata itu adalah bersekutu, bersaksi, melayani. Sebagai tiga tugas gereja, yakni bersekutu, bersaksi, dan melayani. Yang kedua, ketika kita pergi beribadah di gereja, di kolom, apakah diharuskan untuk memberikan persembahan atau tidak? Memberi persembahan dicatat di dalam Alkitab adalah bagian dari syukur setiap umat yang merasakan kasih dan berkat Tuhan. Respons jemaat ketika mengalami hal itu pasti ketika ada dalam persekutuan beribadah, bukan letaknya pada unsur memberi persembahan, tapi persembahan adalah ungkapan syukur dari setiap umat yang percaya untuk menjawab kasih dan kebaikan Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, apakah ketika kita beribadah harus kayak beribadah dengan orang lain, atau beribadah di kolom, di gereja, atau bisa beribadah sendiri? Semua hal itu bisa dilakukan. Kalau dalam pelayanan Gemim, ya, ada jemaat, ada kolom, ada biprah, ada ibadah keluarga. Kalau dalam pelayanan bersama, dari jemaat, dari wilayah, sampai di tingkat sinode, itu berarti menyangkut persekutuan orang-orang yang percaya, persekutuan umat Tuhan dalam satu komunikasi umat Tuhan dengan Dia sang pemilik pelayanan, yaitu Tuhan. Sehingga kalau bicara sampai kepada persekutuan ibadah pribadi seseorang, itu hal yang wajib dilakukan sebagai bentuk dari persekutuan antara kita dengan Tuhan yang secara horizontal antara manusia dengan manusia, dan secara vertikal itu antara manusia dengan Tuhan sang pemilik hidup. Nah, pertanyaan yang keempat itu ketika kita mengalami kesembuhan, mengalami kesuksesan, dan hal-hal lainnya yang diberikan oleh Tuhan, apakah kita harus kayak memberikan kesaksian tentang kehidupan kita tersebut yang kita alami kepada orang lain, atau kayak nggak apa-apa gitu kalau nggak diberitakan kepada orang lain tentang kisah hidup kita? Ya, masing-masing orang kalau berhadapan dengan bicara kesaksian, namanya kesaksian itu berarti pemberitaan baik kepada orang lain, tapi juga menjadi kesaksian secara pribadi. Orang punya berbagai cara untuk mengungkapkan bagaimana dia mengalami kebaikan Tuhan, berkat yang dia terima. Ada yang bersyukur karena sembuh dari sakit atau mengalami keajaiban-keajaiban bagi pribadi seseorang ketika dia menyadari itu adalah dari Tuhan. Hal yang dia syukuri juga bisa dia jadikan kesaksian untuk diceritakan kepada orang lain supaya jadi kesaksian bagi orang, apalagi yang tidak percaya. Kalau tidak percaya, ketika menceritakan hal itu bisa saja mereka menjadi orang yang percaya dan mengikuti apa yang menjadi pengalaman dari seseorang yang menceritakan kesaksian. Tapi ada juga orang yang memilih untuk bersikap diam, bersyukur, dan bergumul untuk kehidupannya yang secara pribadi antara dia dengan Tuhan. Itu pandangan masing-masing, itu berbeda-beda. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Ibu untuk membuat jemaat Shalom Tuminting untuk menerapkan diakonia, marturia, dan koinonia?
Ya, pasti yang pertama adalah ketika seorang pendeta ada di jemaat, dia harus kenal siapakah jemaat itu. Kenal siapa jemaat, bangun kehidupan pribadinya dengan Tuhan, dengan taat kepada Tuhan, datang beribadah, rajin beribadah dalam lingkup pelayanan apapun. Kesadaran itu ya akan membuat bahwa mereka akan sadar bahwa dalam kehidupan pelayanan gereja, bersekutu, bersaksi, melayani, koinonia, marturia, diakonia itu adalah tugas bersama, tugas gereja untuk dilaksanakan oleh setiap umatnya. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati.